Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Kali ini aku mau sharing ke kalian yang menurut aku ini adalah pengalaman yang menarik. Bukan dari aku, tapi dari seseorang yang sharing sama aku. Dan menurut aku ini perlu banget buat di-share ke kalian, biar kalian bisa memetik satu hal yang positif, satu hal yang bisa bermanfaat buat kalian. Jadi ada seseorang yang kontak aku melalui Facebook, dan ini aku bacain ya. Dia nanya seperti ini. Assalamualaikum Mbak, saya mau tanya, apakah Ratu Pantai Selatan memang tidak menerima pelaku pesugihan? Jadi dia nanya ada banyak pertanyaan, ini aku bahas satu-satu pertanyaan dia. Apakah Ratu Pantai Selatan memang tidak menerima pelaku pesugihan? Jadi menurut aku, yang aku tahu secara pribadi, yang pernah aku lihat, itu Ratu Pantai Selatan seperti yang kalian kenal, Ibunda Ratu Pantai Selatan, itu ia adalah sosok yang sangat positif, dan dia memang tidak melayani, tidak memberikan, tidak pernah memberikan pesugihan atau semacamnya ke manusia. Jadi dia sangat positif, dia tidak pernah meladeni atau melayani, memberikan pesugihan atau semacamnya ke manusia. Dan itu yang kebanyakan manusia atau orang-orang yang salah persepsi, yang suka datang ke pantai tersebut, terus yang dicari itu adalah Ibunda Ratu untuk mencari pesugihan atau penglaris atau membuka aura untuk kecantikan dan lain sebagainya. Itu karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu turun-temurun cerita itu ada. Jadi yang bikin orang salah persepsi untuk datang ke sana untuk tujuan-tujuan tertentu. Lalu pertanyaan kedua, apakah Nyi Blorong itu memang anaknya Nyi Roro Kidul? Pertanyaan itu nggak asing buat aku karena banyak juga orang-orang di luar sana yang berasumsi atau berpendapat tentang silsilah antara Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul. Tapi menurut aku pribadi, yang pernah aku cari tahu, aku flashback, dan itu bukan karena kasus ini, bukan karena orang ini bercerita, tapi udah lama aku cari tahu bahwa mereka ini dulunya memang manusia, dan sekarang memang sudah beda alam jin. Mereka ini jin, dan dulunya mereka saat menjadi manusia, mereka ini bersaudara. Hanya itu yang aku tahu dari antara Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul. Pertanyaan ketiga, apakah pesugihan Nyi Blorong itu memang benar-benar ada atau hanya jin biasa yang mengaku sebagai Nyi Blorong? Nah, pertanyaan itu, kalau Nyi Blorong itu memang benar-benar ada, pesugihan Nyi Blorong itu memang benar-benar ada, aku pribadi jawab iya, memang ada, karena dua sosok itu antara Ibunda Ratu dan Nyi Blorong itu memang dua sosok yang punya wilayah masing-masing, punya daerah kekuasaan masing-masing, dan yang sering memberi pesugihan dan lain sebagainya itu adalah sosok Nyi Blorong. Atau hanya jin biasa yang mengaku sebagai Nyi Blorong? Nah, itu dia. Nyi Blorong dan Ibunda Ratu itu mereka ini memang sosok jin untuk saat ini gitu, kalau yang aku tahu. Jadi namanya jin itu bisa berubah wujud,
yang aku tahu, bisa berubah wujud, bisa menyerupai sesuai apa yang ada di pikiran manusia. Itulah kelebihan mereka bisa membaca apa isi hati kita, apa isi pikiran kita, dan mereka itu bisa berubah wujud sesuai apa yang ada di pikiran manusia gitu. Pesugihan Nyi Blorong itu memang ada karena aku udah dari lama, semenjak aku kenal dunia gaib, itu udah beberapa kali aku menemui kasus yang orang konsultasi ke aku, orang sharing ke aku, ataupun orang konseling ke aku, itu mengenai pesugihan Nyi Blorong. Dan itu memang ada, itu memang nyata. Ada beberapa kasus yang kayak misalkan pernah tuh aku ngalamin ada orang yang sharing, dia di satu daerah di Jawa hanya demi kedudukan untuk berebut menjadi kepala desa. Jadi ada seseorang yang memuja Nyi Blorong, dia meminta agar dia terpilih menjadi kepala desa dengan yaitu tadi namanya jin yang pintar menghasut, pintar berucap manis, pintar berjanji-janji sama manusia dengan iming-iming yang sesuai apa yang ada di pikiran itu manusia. Jadi misalkan si orang ini seperti yang aku ceritakan, pengen kedudukan, pengen satu jabatan menjadi kepala desa. Nah, si jin ini, entah itu Nyi Blorong atau yang lainnya, kebetulan yang ada di cerita ini adalah sosok Nyi Blorong, ini memanfaatkan gitu. Memanfaatkan momen di mana si manusia ini menginginkan satu hal dan sosok Nyi Blorong ini itu memanfaatkan untuk meminta satu imbalan. Nah, saat itu yang diminta memang nyawa gitu. Nah, nyawa yang dia minta, dan itu memang namanya manusia udah dihasut, manusia udah sesat, itu sampai akal sehatnya itu hilang, logika sudah tidak dipakai lagi. Orang tersebut mengiyakan dan melakukan perjanjian sama sosok Nyi Blorong itu. Dan memang di daerah itu yang aku sebut tadi, di daerah Jawa, di daerah itu benar-benar satu persatu yang berkaitan dengan lawannya saat itu untuk menjadi kepala desa, itu entah keluarganya, jadi bukan orang langsung lawannya saat itu untuk menjadi kepala desa, tapi bisa jadi sanak saudaranya, itu satu persatu tanpa sakit, tanpa ada apa-apa, tiba-tiba meninggal gitu. Dan itu lebih dari satu ataupun dua orang. Nah, yang sharing ke aku itu minta tolong gitu untuk mencari tahu apa sebabnya dan gimana solusinya. Nah, saat itu singkat cerita, memang aku flashback, aku cari tahu, oh ternyata memang benar ini terlibat perjanjian dengan Nyi Blorong. Dan saat itu ada satu sosok ular. Ular itu bukan ular binatang ya, tapi perwujudan ular, tapi dengan kepala manusia, kepala wanita. Dan saat itu dia yang bertugas untuk memilih calon korban yang mana yang dijadikan tumbal. Dan ular itu aku lihat dia ada waktu-waktu tertentu nunggu, karena di daerah tersebut ada gunung, dia nunggu melingkar di gunung tersebut, dan dia nunggu siapa lagi nih yang bakalan jadi tumbal gitu. Dan saat itu karena aku udah mengenal sosok ular itu, mengenal maksudnya bukan dalam artian apa, tapi
nggak asing lagi sosok ini karena udah berkali-kali aku nanganin kasus yang sama. Jadi oh ini mah dari sana udah tahu, dari Nyi Blorong gitu kan. Kalau untuk memutus mata rantainya ya itu tadi solusinya, untuk memutus mata rantainya ya hanya yang bersangkutan yang bisa gitu. Dan itu memang ada. Tapi nggak semua ini ya, nggak semua orang yang pengen untuk mencari sesuatu dengan tujuan sesuatu, dia datang ke pantai yang dipercaya wilayah Nyi Blorong ataupun Bunda Ratu, itu mereka nggak selalu ketemu dengan sosok yang sebenarnya. Lagi-lagi aku ingetin ke kalian kalau sosok jin itu dia pintar menghasut dan pintar menyerupai gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa menemui sosok yang benar, sosok yang memang itu benar Nyi Blorong gitu. Karena di pinggiran pantai, masih di kawasan pantai, di pinggiran pantai itu pun banyak makhluk gaib yang mereka itu kayak berlomba-lomba mencari makan. Makannya apa ya? Makannya sesaji yang dibawa orang yang punya tujuan tertentu itu tadi. Jadi mereka itu makanan mereka gitu. Jadi mereka berlomba-lomba buat menyerupai sosok Nyi Blorong untuk mendapatkan apa yang dia pengenin, untuk bisa memanfaatkan manusia untuk disesatkan gitu. Lalu orang tadi nanya lagi, Mbak, apakah dalam melakukan pesugihan bisa menumbalkan nyawanya sendiri? Aku jawab bisa, karena memang imbalan terbesar yang biasa Nyi Blorong minta itu adalah nyawa. Baik itu nyawa sendiri ataupun nyawa keluarga, bahkan nyawa orang lain gitu. Dan mirisnya banyak orang yang tadinya melakukan perjanjian menumbalkan nyawa binatang pun bisa gitu. Jadi tergantung perjanjian mereka. Dan itu benar-benar antara kedua belah pihak, janji dari Nyi Blorong. Nyi Blorong memilih manusia mana yang dia pilih untuk dilayanin atas permintaannya. Nah, manusia ini berjanji tergantung, bisa nyawa binatang ataupun nyawa manusia gitu. Dan mirisnya banyak orang yang gak segan itu mengorbankan keluarga, saudara, bahkan nanti akhirnya diri dia sendiri gitu secara gak sadar. Dan itu pernah juga aku ketemu kasus seperti itu, yang menumbalkan calon tumbalnya itu adalah anaknya sendiri. Itu juga sama kasusnya, mencari pesugihan. Jadi yang mencari pesugihan si orang tua si anak ini, tapi yang suruh melakukan ritual itu si anak ini. Si anak ini juga yang merupakan calon tumbal. Nah, secara kebetulan aku ketemu sama si anak ini gitu. Saat itu sih aku berusaha buat memberi pencerahan, dan itu pun juga pernah aku bahas di jurnal Intan ini. Mungkin kalian bisa nonton deh. Nah, terus si orang ini nanya lagi, sebenarnya saya ingin melakukan pesugihan tanpa menumbalkan nyawa orang lain, tapi nyawa saya sendiri, tapi tidak untuk saat ini. Seperti yang aku bilang tadi, kalau namanya orang udah dihasut setan, jin, itu hanya demi kepentingan duniawi, akal sehatnya hilang. Kalau keimanan udah pasti nggak ada lagi. Namanya keimanan kan harusnya dia hanya meminta kepada Allah. Tapi kalau ini kan udah menghalalkan segala cara, sampai ia nggak segan bersekutu dengan jin hanya demi kepentingan duniawi, hanya demi mengejar
apa yang dia inginkan. Bahkan yang tanya sama aku sendiri itu adalah calon pelaku peminta pesugihan Nyi Blorong yang gak segan buat memberikan nyawa dia sendiri demi keinginan dia biar tercapai. Dan itu real, gak ada yang dibuat-buat, memang ada seperti itu. Saya ingin melakukan pesugihan dengan menumbalkan nyawa saya sendiri, apakah bisa? Itu pertanyaan itu sebenarnya nggak pas dia tanyakan sama aku, karena aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini cuman, memang banyak orang yang konseling ke aku, tapi atas pertanyaan ini ya sudah pasti aku jawab banyak kasus seperti itu. Tapi apakah yakin gitu pengen ngelanjutin apa yang dia inginkan tanpa dia berpikir siapa sih si pemilik hidup kita ini? Kenapa kita sebagai manusia bisa seenaknya sendiri mengatur umur kita, bisa seenaknya sendiri mengatur kapan kita hidup dan mati? Apakah kita lupa sama siapa yang memberi umur kita, siapa yang memberi nafas kita sampai detik ini gitu. Si orang ini lupa sama hal itu. Dan jika saya sudah mati, apakah Nyi Blorong akan mengambil nyawa keluarga saya? Lagi-lagi pikiran manusia. Jadi tetap sebagai manusia dia ada ketakutan, apakah nanti kalau aku udah jadi tumbal, dia masih ada rasa ketakutan keluargaku gimana gitu. Sedangkan namanya jin, mereka golongan setan ini itu sangat pandai berbohong. Gak ada jin yang namanya jin itu bisa dipegang omongannya, bisa dipercaya omongannya, karena namanya jin itu tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, bikin manusia sebanyak-banyaknya sesat, bikin manusia sebanyak-banyaknya ikut jejak dia untuk menjadi sesat, untuk menjadi penghuni neraka. Hanya itu yang perlu kalian ingat gitu. Jadi nggak ada namanya jin yang bisa dipercaya omongannya. Sehebat apapun jin, harusnya kita ingat jin dan manusia itu sama-sama diciptakan sama Allah untuk apa? Untuk beribadah. Saya ingin melakukan pesugihan demi kebahagiaan keluarga saya. Apa itu masuk di akal? Jadi kalau aku baca lebih dalam, aku masuk ke orang ini, kenapa dia sampai akhirnya memutuskan pengen melakukan pesugihan hanya demi kebahagiaan keluarga saya. Jadi ini orang sebenarnya kasihan. Kenapa aku bilang kasihan? Psikisnya itu terganggu. Dia hampir depresi karena kesulitan ekonomi sudah pasti. Dan keluarganya itu bukan tipe keluarga yang terbuka, harmonis sudah pasti enggak, karena keluarganya itu benar-benar menekan terus si orang ini sebagai kepala keluarga untuk bisa memenuhi semua kebutuhan, semua keinginan keluarga dia, terutama dalam hal ekonomi. Jadi si orang ini hampir depresi sampai akhirnya terlintas untuk jalan pintas. Jika memang jin masih mengambil nyawa keluarga saya, selain nyawa saya sendiri, saya tidak akan melakukannya. Benar kan kataku tadi? Dia masih ada ketakutan, ada rasa ketakutan karena dia pikir pengen numbalin nyawa dia sendiri tapi jangan keluarga. Keluarga biar bisa bahagia dengan apa yang sudah dia minta, yaitu harta ke Nyi Blorong, dan biar keluarga yang menikmatinya. Itu hanya manusia, pikiran manusia gitu. Sedangkan lagi-lagi aku ingetin, manusia itu hanya bisa berencana. Allah lah yang punya kuasa, punya kehendak mana yang harus terjadi gitu.
Tapi dia lupa akan hal itu. Dia pikir dia bisa merencanakan begini dan nanti hasilnya akan begini gitu. Karena saya tidak ingin mengorbankan keluarga hanya untuk harta. Dia sayang sama keluarganya, karena rasa sayangnya itu sampai akhirnya nggak tahu lagi harus gimana, sampai dia harus terpikir untuk menempuh jalan pintas hanya demi membahagiakan keluarga. Padahal untuk membahagiakan keluarga itu tidak bisa diukur dengan harta atau uang atau kedudukan, jabatan, itu nggak bisa. Karena kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah keberadaan dia sebagai kepala keluarga ada di tengah keluarga kecil dia. Dia berusaha, dia mencari nafkah, dia beribadah dengan keluarganya. Itu menurut aku itu lebih baik daripada apa yang ada dipikirkan. Cuman karena psikisnya itu terganggu, makanya dia terhasut oleh jin. Tapi jika memang persetujuan bisa hanya dengan nyawa saya sendiri, kemungkinan besar saya akan tetap melakukannya. Dia bilang begitu. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa mengambil nyawa orang lain meskipun saya sudah mati, padahal perjanjiannya hanya nyawa saya saja? Di sini aku pengen tekankan ke kalian, atau mungkin yang bersangkutan mungkin nonton channel aku ini, kita sebagai manusia meninggal itu bukan akhir dari segalanya. Ya memang kehidupan kita di dunia ini selesai, cuman setelah kita meninggal itu masih ada kehidupan selanjutnya. Dan wallahu alam, aku pernah mendapat gambaran tentang kehidupan setelah kematian, dan aku pun pernah sharing di jurnal Intan gitu. Si orang ini benar-benar butuh ditolong, butuh dirangkul buat kembali ke jalan Allah. Kenapa aku bilang gitu? Karena dia ini mikirnya sampai sebegitunya loh. Aku pengen numbalin nyawa biar keluargaku bisa bahagia dengan harta yang aku dapat dengan perjanjian tersebut, tapi kalau aku mati jangan sampai keluargaku kenapa-kenapa gitu. Dengan akal sehat kalian bisa bisa mencerna nggak keinginan orang tersebut? Kasihan, karena jin pintar berbohong, jin pintar menghasut. Dengan meninggalnya seseorang atas perjanjian dengan jin, itu nggak jadi jaminan kalau setelah meninggalnya ini semuanya itu bisa diatur atas kehendak dia gitu. Terus orang ini udah aku jawab satu persatu, tapi lagi-lagi karena rasa keingintahuan dia yang besar, dia nanya. Dia bilang gini, karena saya pernah melihat video pelaku pesugihan Nyi Blorong yang mengorbankan anaknya dan keluarganya yang lainnya tidak mati. Hanya anaknya saja yang dikorbankan. Dia ngomong gitu. Di sini aku jawab ke orang tersebut, kalau namanya dia punya keinginan, itu dia akan terus terdorong untuk mencari tahu, sampai itu tadi dia bilang kan menonton video pelaku pesugihan gitu kan, mencari tahu sedetail mungkin, meyakini. Nah yang bahaya itu apa yang dia yakini itu seolah-olah nyata ada di pikiran dia, seolah-olah benar-benar bisa terjadi seperti yang ada di pikiran dia gitu. Padahal kan lagi-lagi tadi kan udah aku ingetin, namanya hidup dan mati itu bukan manusia yang mengatur, tapi Allah yang punya kehendak, Allah yang punya kuasa. Ya mungkin namanya takdir, usia itu kan udah tertulis, kita nggak bisa ngatur. Dia pengen melakukan pesugihan, terus nggak pengen keluarga kenapa-kenapa. Lah orang, jangankan yang melakukan pesugihan, kita yang
kita yang normal-normal aja menjalani hidup aja, kita nggak tahu apakah kita besok masih ada usia atau enggak, atau jangankan besok, 1 jam 2 jam ke depan apakah kita masih diberi nafas atau enggak gitu. Dia lupa sama hal itu. Itulah bahayanya orang yang jauh sama Allah, yang udah dihasut sama jin, di pikirannya dimasukin jin. Omongan-omongan hasutan-hasutan jin itu dia yakini, dia percaya, dia lakukan gitu. Semakin jauh sama Allah. Nah, aku jawab ke dia gini, semuanya kembali ke Bapak. Semua keputusan benar-benar ada di tangan Bapak. Kalau seperti aku ini cuman bisa mengatakan apa adanya, tanpa ada yang dikurangin ataupun dilebihkan, sesuai apa yang saya tahu, apa yang aku tahu, ya berdasarkan pengalaman aku, ketemu pelaku-pelaku pesugihan yang sebelumnya, berdasarkan, itu pun karena mereka sharing sama aku, berdasarkan vision aku, berdasarkan flashback aku, itu aku ungkapin jujur semuanya sama Bapak. Tapi bagaimanapun nanti keputusannya itu kembali ke Bapak. Aku nggak mau mengatur hidup seseorang, karena aku yakin setiap manusia itu pasti punya pilihan, dan setiap manusia itu sudah ditakdirkan sama Allah menempuh jalan mana gitu. Dan aku pun sempat ngomong sama si orang ini, buat apa sih sebenarnya dia bersusah-susah melakukan perjanjian, ingin melakukan perjanjian dengan Nyi Blorong, sosok yang mungkin bisa jadi benar Nyi Blorong yang dia temuin nantinya, atau bisa jadi jin yang menyerupai, ya kan? Toh dia juga nggak tahu karena pikirannya penuh dengan hasutan jin gitu. Buat apa dia bersusah-susah gitu, padahal di dalam hati, di dalam pikirannya tetap ada perasaan ketakutan dengan keluarganya nanti kalau ditinggal dia gitu kan, berdasarkan yang dia ucapkan tadi. Toh juga ngapain berharap sama jin gitu. Jin itu kan yang menciptakan Allah, sama dengan manusia, sama kita, itu alam semesta yang menciptakan Allah. Aku bilang ke si Bapak itu, kembalilah ke jalan Allah, ingat Allah, perbaikin ibadah. Maaf Pak, saya bukan bermaksud menggurui Bapak gitu. Secara usia, secara pengalaman, mungkin beliaulah yang lebih banyak pengalaman daripada aku. Cuman aku nggak pengen menggurui, aku cuman pengen memberi saran, kembali ke jalan Allah. Kembali sadar, kembali akal sehatnya itu kembali dipakai lagi gitu loh. Kalau kebahagiaan itu nggak cuma diukur dari segi materi aja. Dan kalaupun Bapak mau meminta sama Allah, toh cuman butuh untuk kesabaran meminta sama Allah, karena Allah itu nggak bersyarat mengabulkan doa hambanya, itu nggak bersyarat, nggak meminta imbalan, nggak meminta syarat-syarat tertentu seperti halnya yang dilakukan sama jin-jin tersebut gitu. Toh juga semuanya datangnya dari Allah. Aku cuman bisa mengingatkan itu aja ke si Bapak yang sharing sama aku, dan aku sih berharap semoga beliau disentuh hatinya, karena Allah lah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Beliau bisa tersentuh hatinya, bisa sadar, bisa kembali ke jalan Allah, dan memintalah semuanya, segala sesuatu itu hanya kepada Allah. Karena sebenarnya beliau ini butuh diluruskan, disadarkan gitu, bahwa keinginannya untuk menempuh jalan pintas itu udah nggak benar, udah salah gitu. Dan buat kalian yang nonton jurnal Intan Indigo ini, semoga nggak pernah ada terlintas di pikiran kalian untuk menempuh jalan pintas, untuk bersekutu dengan jin, karena
namanya bersekutu dengan jin itu udah menyekutukan Allah, itu udah nggak baik. Karena memintalah segala sesuatunya itu, memintalah sama Allah, karena Allah akan memberi segala sesuatu yang terbaik buat umatnya tanpa syarat. Dan buat kalian yang mungkin punya pengalaman menarik atau pengen sekedar sharing sama aku, insya Allah satu persatu akan aku jawab. Bisa kalian sharing melalui DM Instagram Jurnal Intan Indigo, ataupun bisa ke inbox ke halaman Jurnal Intan Indigo di Facebook. Insya Allah satu persatu akan aku jawab. Dan buat kalian yang nonton, semoga sharing orang yang aku ceritain ini semoga bisa diambil positifnya saja. Terima kasih, jangan lupa ikutin terus Jurnal Intan Indigo, subscribe, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan dukung terus agar channel ini segera mencapai 1000 subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.